Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam koncone MK dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan murah rezeki gitu. Nah, pada kesempatan malam hari ini teman-teman, kita posisi masih di Alas Purwo. Nah, ini tadi kita baru beberapa narasumber kita tampilkan untuk mengupas Alas Purwo ini. Nah, di sini saya pribadi itu akan berbincang-bincang dengan Bang Rohmat. Nah, apa yang kita berbincangkan nanti itu mengenai, kalau nggak salah kita dapat DM itu dari saudara kita dari, kalau nggak salah dari Jakarta. Tapi mohon maaf, ini kita rahasiakan namanya karena ini tidak boleh dibuka. Tentang apa? Tentang nanti yang kita perbincangkan itu tentang pesugihan Gua Gambir. Karena apa? Karena saudara kita yang di Jakarta ini langsung pelakunya gitu. Nah, bagaimana keseruan kita malam hari ini? Silakan tonton terus video kita dari awal sampai akhir, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke, kita langsung temui Bang Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah bersama dengan Bang Rohmat. Mohon maaf sekali karena di Alas Purwo ini posisinya lagi hujan, kita lagi berteduh di ini kayak pos camping gitu teman-teman. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan Bang Rohmat, silakan teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, jadi seperti itu. Tonton terus video kita dari awal sampai akhir. Kalau bisa jangan di skip teman-teman. Nah, baik teman-teman, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Bang Rohmatnya. Ya, selamat malam Bang Rohmat. Selamat malam Mas. Gimana kabarnya Bang untuk malam hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bang. Ya. Untuk malam hari ini Bang, ini kita mau membahas soal apa Bang ini Bang? Kita akan membahas mengenai laki-laki ini yang bikin onar itu pesugihan Gua Gambir Mas. Kemarin saya dapat telepon dari pemirsa Misteri Kejawen. Beliau itu pelaku pencari pesugihan, tapi beliau gagal. Oh, ini langsung pelakunya Bang? Iya, langsung pelakunya. Tapi mohon maaf, pelakunya itu telepon, saya disuruh menceritakan, tapi beliau tidak mau disebutkan identitasnya. Itu aja. Kalau boleh tahu ini Bang, kenapa nggak langsung pelakunya sendiri Bang yang cerita Bang? Saat itu saya juga bilang, ternyata beliaunya tidak mau Mas. Dia tidak tahu dengan urusan apa, mungkin malu apa nggak tahu. Tapi yang jelas dia menyuruh saya untuk menceritakan kisahnya, dan niat beliau itu supaya tidak ada lagi yang terjerumus ke Gua Gambir. Iya. Gitu. Ya Bang, sebelum Abang ceritakan ke pemirsa, Bang bisa sapa dulu teman-teman dari Misteri Kejawen Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Misteri Kejawen. Jumpa lagi dengan saya Bang Rohmat sebagai narasumber Misteri Kejawen. Jadi ini langsung ke ceritanya saja Mas ya. Oke, monggo Bang. Ya, jadi begini Mas. Itu kemarin yang telepon itu teman pemirsa Misteri Kejawen. Beliau sudah lama mengikuti channel kita di sini. Oh gitu. Nah, dia juga itu pelaku pencari pesugihan di Gua Gambir Loyo, tepatnya yang beralamat di Taroan Kediri, Kabupaten Kediri. Oh iya. Nah, setelah dia melihat video Misteri Kejawen, ya kebetulan dari Misteri Kejawen kan pernah membahas masalah Gua Gambir, kalau tidak salah yang membahaskan Mbah Man Ponco ya. Oh gitu. Ya. Terus akhirnya dia telepon ke saya dan beliau ingin saya disuruh menceritakan kisahnya dengan niatan supaya tidak ada lagi orang yang terjerumus ke dunia pesugihan seperti itu. Nah, ceritanya begini. Setelah beliau itu melihat video di konten Misteri Kejawen,
beliau menyuruh orang kepercayaannya untuk mencari tempat posisinya di mana Gua Gambir tersebut. Akhirnya beliau mengutus orang kepercayaannya untuk mencari. Sehari itu belum, sehari satu malam belum ketemu. Terus selang berapa hari lagi orang kepercayaannya itu mencari lagi, dan yang pencarian di hari kedua itu orang kepercayaannya itu akhirnya menemukan tempatnya, tempat Gua Gambir itu, dan langsung ketemu sama juru kuncinya. Setelah berbincang-bincang sama juru kuncinya, terus orang kepercayaan itu langsung telepon ke Mr. X yang menyuruh dia bahwa tempatnya sudah ketemu, dan juru kuncinya katanya berinisial B juga sudah ketemu rumahnya. Terus orang suruhannya itu ngobrol sama juru kuncinya, intinya bosnya itu mau cari pesugihan di Gua Gambir. Terus saat itu waktu orang suruhannya itu bincang-bincang sama juru kuncinya itu minta oke, mau membantu, tapi beliau minta uang 15 juta. Iya, katanya untuk yang 1 juta untuk kas desa, yang 14 juta untuk ritual juru kuncinya, seperti itu. Dan si orang suruhannya itu langsung telepon ke bosnya, si Mr. X itu. Dia bilang kalau juru kuncinya ini minta uang 15 juta, yang 1 juta untuk kas desa, yang 1 juta untuk biaya ritual si kuncinya itu. Nah, saat itu si Mr. X ini sebenarnya sempat menolak, Mas. Wong baru survei aja kok sampai minta 15 juta. Terus akhirnya dipikir-pikir beberapa hari kemudian diutuslah lagi orang kepercayaan ini datang ke rumah juru kuncinya. Si Mr. X itu nggak mau kalau langsung bayar 15 juta. Terus akhirnya dikasihlah 1 juta untuk dana kas desa. Terus si kuncinya menyuruh agar yang bersangkutan, si Mr. X itu datang langsung ke rumah juru kuncinya. Setelah datang, di situ negosiasi sama kuncinya itu. Terus kemudian kuncinya itu intinya bilang kalau cari pesugihan di Gua Gambir ini tidak ada korban. Seperti itu. Intinya tidak ada tumbal lah. Iya, tidak ada tumbal. Tapi kuncinya bilang itu ada penggantinya. Kalau tidak kambing, sapi. Itu untuk pengganti tumbalnya. Itu. Dan setelah si Mr. X ngobrol sama kuncinya minta izin, terus dia katanya ritual masuk ke sebuah kamar di rumah kuncinya itu, katanya komunikasi dengan penguasa Gua Gambir. Setelah kuncinya ritual, terus keluar dari kamar ngobrol sama Mr. X, oke, tidak apa-apa. Akhirnya penguasa Gua Gambir itu minta pengganti tumbalnya itu 1 ekor sapi. Oh iya. Terus ngobrol-ngobrol, akhirnya si Mr. X setuju, Mas, kalau tumbalnya itu diganti dengan sapi. Setelah di situ intinya si Mr. X setuju, kuncinya juga siap membantu untuk prosesnya. Barulah akhirnya si Mr. X itu memberi uang 15 juta yang diminta oleh kuncinya. Oh, berarti ini akhirnya Mr. X ini ngasih juga 15 juta. Iya, ngasih juga 15 juta. Itu untuk kata kuncinya untuk biaya ritual, begitu.
setelah dikasih uang 15 juta, si Mister itu sama kuncanya sebenarnya mau diajak ke tempat ke gua gambirnya. Nah, berhubung tempatnya itu jauh dan medannya cukup sulit lah seperti itu, si Mister itu tidak mau. Terus Mister X itu minta apakah bisa kalau yang datang ke gua gambir itu diwakilkan oleh orang kepercayaan Mister X itu, Mas. Terus? Nah, setelah si Mister X ingin mau diwakilkan ke orang kepercayaannya, si kuncinya bilang tidak apa-apa. Akhirnya diutuslah si orang kepercayaan Mister X itu ke tempat gua gambir bersama kuncinya, seperti itu. Nah, setelah datang ke gua gambir, intinya si orang kepercayaan ini sudah bertemu sama penguasa gua gambir, dan di situ intinya apa ya? Oke lah, bisa mencari pesugihan di situ, tapi cuma yaitu tadi harus menyiapkan 1 ekor sapi. Itu maksudnya yang ritual itu berarti suruhannya itu tadi ya? Iya, suruhan si Mister itu. Katanya orang kepercayaan Mister itu sedikit banyak juga tahu tentang urusan spiritual seperti itu. Terus berapa minggu kemudian Mister X datang ke rumah kuncanya lagi. Di situ ngobrol, akhirnya kuncanya bilang disuruh Mister itu ritual di kamar kuncanya. Jadi di rumah kuncanya itu ada 1 kamar kosong, Mas, itu khusus untuk ritual. Akhirnya Mister X masuk ke kamar yang berada di rumahnya kuncanya, tapi saat itu Mister X itu gagal, dia tidak bisa menemui penguasa gua gambir. Itu akhirnya kuncanya yang ritual. Terus setelah ritual, Mister X itu disuruh menyiapkan 1 kamar kosong di rumahnya, Mas. Di rumahnya Mister X? Iya, Mister X. Nah, di kamar kosong itu disuruh menyiapkan 1 lemari kosong, terus meja dan kain mori. Juga di situ ada uborampen ya. Nah, itu seperti sesajen itu loh, Mas. Ada bunga, ayam panggang seperti itu. Disuruh menyiapkan. Kata kuncinya itu nanti di lemari itu akan ada penjaganya. Itu penjaganya sosok gaib, katanya dari utusan dari penguasa gua gambir. Setelah tempat sudah disiapkan, Mister X menyiapkan uang 30 juta untuk membeli 1 ekor sapi yang diminta untuk persyaratannya. Sapinya harganya 30 juta? 30 juta. Jadi uang pertama yang intinya yang keluar itu pertama itu yang 15 juta sama 30 juta untuk beli sapi. Nah, akhirnya dikasih uang. Beberapa hari kemudian sapi itu disembelih, dagingnya dibagikan warga sekitar gua gambir situ. Terus kepala sapinya itu dibawa ke gua gambir untuk dikubur di gua gambir. Kepalanya saja berarti? Iya. Setelah proses ritual penyembelihan sapi itu, Mister X itu diberi kayak mantra sama kuncinya, disuruh mengamalkan di ruang yang di rumahnya Mister X itu, kamar kosong yang ada lemarinya dan ada meja dan ada kain morinya itu tadi. Akhirnya itu ritualnya itu mulai habis isya sampai menjelang subuh.
itu harus rutin dikerjakan setiap malam, setiap hari. Nah, selang ritual di rumahnya beberapa hari itu tidak ada respon dan tidak ada pergerakan tidak ada. Terus akhirnya mungkin Mr. Ibu ya capek atau apa, akhirnya Mr. X bertanya kepada kuncenya apakah boleh istrinya Mr. Ibu juga ikut ritual di kamar seperti itu. Terus iya, kata kuncenya nggak apa-apa, itu justru malah lebih baik. Jadi terus hari-hari berikutnya itu Mr. X itu ritualnya sama istrinya, Mas, jadi berdua. Soalnya apa, Mr. X ritual sendiri, dia tidak bisa menemui si penguasa Giwo Gambir itu, jadi tidak ada komunikasi. Setelah mengajak istrinya, baru beberapa hari ritualan di dalam kamarnya itu, istrinya bertemu dengan didatangi sosok penunggu Giwo Gambir, Mas. Jadi intinya yang bisa berkomunikasi itu bukan Mr. X, tapi malah istrinya Mr. X. Nah, setelah ketemu, ditanya kamu minta apa, terus intinya istrinya itu juga menjawab dia ingin minta uang sekitar 3. Nah, si penghuni penguasa Giwo Gambir itu bilang oke, tidak apa-apa, nanti suamimu akan saya kasih 80 miliar. Mintanya 25 miliar, tapi sama penguasanya Giwo Gambir itu katanya malah dikasih 80 miliar. Nah, ya otomatis kan semangat Mr. X. Mohon maaf Bang, ini maksudnya istrinya langsung berkomunikasi dengan penguasanya itu tadi ya? Iya, langsung. Katanya itu ya komunikasinya melalui masuk ke dunia gaib seperti itu, Mas. Oh gitu. Jadi kan aneh, suami yang cari tapi kok komunikasinya sama istrinya itu. Terus waktu ketemu komunikasi dengan penguasa Giwo Gambir itu, penguasa itu bilang sama suamimu suruh beribadah dan wiritan setiap malam. Jadi penguasa itu menyarankan agar Mr. X itu intinya memperbaiki ibadahnya atau sholatnya dan disuruh wiritan setiap malam. Itu yang nyuruh penguasa Giwo Gambir. Nah, akhirnya mereka melakukan ritual dan mewiridkan mantra yang diberikan oleh kuncenya itu setiap hari. Beberapa hari kemudian kok tidak ada tanda-tanda berhasil atau tidaknya mencari pesugihan itu, dan tiba-tiba si kuncenya itu telepon ke Mr. X. Katanya penguasa Giwo Gambir itu minta sesajen lagi begitu. Nah, sesajen yang diminta itu ayam pitik walik itu, Mas. Ayam yang bulunya kayak terbalik kayak rambut keriting gitu. Nah, akhirnya dituruti, dan selain ayam walik itu ada ubur rampen lainnya. Dituruti, dibelikan ayam walik. Nah, setelah berapa hari kemudian istrinya itu ditemui lagi sama penguasa Giwo Gambir itu lagi. Mohon maaf Bang, ini berarti posisi ritualnya masih di dalam kamar pelaku ya Bang? Iya. Jadi selama mulai dari awal sampai itu minta ayam walik itu ritualnya di dalam rumah Mr. X, ya pelakunya. Nah, saat ketemu istrinya itu ketemu lagi dengan penguasa Giwo Gambir, itu istrinya juga komplain, kok ini bagaimana kok belum berhasil, apa ada yang salah atau ada yang kurang begitu.
komplain sama? Ya ngobrol sama si penguasa Gua Gambir gitu loh Mas. Bukan kuncinya, bukan? Bukan. Yang pertama saat malam hari itu apa? Dia ngobrolnya sama penguasanya. Terus di siang harinya Mr. X telepon ke juru kuncinya ya juga komplain, ini gimana? Kok belum ada tanda-tanda keberhasilan atau apa? Oh iya Bang. Terus Bang? Akhirnya kuncinya itu bilang, oh iya ini untuk sesajennya eyangnya itu penguasa ya Gua Gambir itu minta lagi Mas. Itu minta sajen lagi? Iya, minta 1 ekor kambing khusus katanya. Nah itu kambingnya apa saya juga kurang jelas. Nah di situ akhirnya dibelikan lagi kambingnya itu, dibelikan, disembelih lagi, dan setelah kurban kambing itu selang berapa, intinya ritualan lagi beberapa hari, tetap tidak ada apa tanda-tanda seperti itu. Nah, otomatis Mr. X itu juga komplain lagi. Dia komplainnya sama juru kuncinya. Terus juru kuncinya itu bilang, ya sebentar biar saya komunikasikan dulu sama yang penguasa Gua Gambir. Terus katanya gini Pak, kata Eyang, Bapak disuruh sabar dulu seperti itu. Nah akhirnya ya setiap hari ritualan lagi, belum ada tanda-tanda lagi. Si Mr. X komplain sama kepada kuncinya bilang, ini kata Eyang nanti Eyang itu akan menyuruh orang membantu memberi dana talangan gitu loh Mas. Itu yang ngomong penguasanya tadi? Yang ngomong itu kuncinya, tapi kuncinya itu katanya itu perintah dari penguasa Gua Gambir itu gitu. Ditunggu beberapa hari nggak datang-datang. Nah saat itu kan si Mr. X menunggu terus, dan beberapa hari kemudian ada orang telepon Mr. X. Nah anehnya yang nelpon itu temannya Mr. X. Dia bilang, temannya itu bilang, ini ada apa, kamu masih butuh uang untuk modal atau apa gitu ya. Terus Mr. X, iya saya lagi butuh, ini ada dana kayak apa, kredit gitu loh Mas. Jadi kayak apa, dana uang kredit gitu loh. Nah itu sebesar mohon maaf, itu maksudnya uang bank gitu tuh Bang? Iya, uang bank, uang bank. Jadi bukan dari bank goibnya, itu bukan. Nah akhirnya esoknya hari itu bertemulah antara Mr. X dan temannya itu di situ membawa 1 orang. Nah, orang yang dibawa temannya itu berpakaian ya kayak pegawai bank gitu Mas. Jadi kayak pegawai bank di alam nyata lah, bukan di alam gaib seperti itu. Nah itu menawarkan dana talangan itu 30 miliar dari bank tadi, tapi disuruh membagi 2. Jadi 30 M itu dibagi 2 gitu. Yang sebagian mohon maaf, itu saya masih bingung Bang. Itu pinjam di bank nyata itu ya? Kalau 30 M itu dengan jaminan apa gitu maksudnya? Ya, jadi begini, dana itu bisa dicairkan, tapi Mr. X harus membayar dana untuk administrasi. Jadi kan itu kalau ada uang administrasi jelas bank di alam nyata loh Mas. Berarti intinya maksudnya kok bisa mencairkan uang sebanyak itu 30 M ya. Itu menggunakan jaminan apa enggak gitu loh?
tidak menggunakan jaminan. Oh gitu. Nah, cuma harus membayar uang untuk administrasi itu 200 juta. Gitu. 200, administrasinya 200 juta. Iya. Nah setelah mungkin si Mister itu dipikir-pikir, dihitung-hitung, akhirnya disetujui. Dana administrasi 200 juta itu disetujui. Oke, akhirnya dikasih. Dan setelah dana 200 juta itu dikasih, disuruh menunggu untuk pencairan uangnya gitu. Ya, terus akhirnya ditunggu beberapa hari, tidak ada kabar. Mister X mendapat kabar, ternyata orang yang minta dana untuk administrasi 200 juta itu adalah seorang penipu. Jadi Mister X kena tipu saat itu. Nah setelah ada berita orang yang minta 200 juta itu sudah diproses, ditangkap kepolisian karena kasus penipuan gitu. Nah akhirnya Mister X kan juga kaget loh, juga shock dia. Jadi uang 200 juta itu amblas mas, ditipu, dibawa kabur sama yang mana itu tadi. Teman itu tadi itu ternyata nggak kenal sama si penipu itu gitu loh mas, nggak tahu itu kan, nggak kenal betulan apa katanya nggak kenal. Nggak kenal kok bisa nawarkan uang segitu. Nah itu anehnya di situ. Nah setelah kejadian kena tipu itu, si Mister X itu telepon ke juru kunci, ke kuncinya. Terus ya jadi ini gimana? Mister X telepon ke juru kuncinya, dia bilang ini sudah habis-habisan, uang 200 juta ndak, sudah lenyap, terus hasil tidak ada, terus ini bagaimana? Terus kuncinya itu bilang, udah tenang aja Pak, saya tak ke rumah Bapak, nanti coba saya ritual di rumah Bapak, seperti itu. Nah setelah si kuncinya itu ritualan di rumah Mister X itu, dia bilang saat ritual itu dia katanya bertemu sama eyangnya, dan yang bilang itu disuruh bersabar, sabar dulu, nanti kalau sudah waktunya uangnya pasti akan cair gitu. Nah setelah ditunggu itu kan Mister X merasa di situ ada keanehan mas, kok yang terjadi sampai kena tipu 200 juta itu Mister X mulai intinya curiga, ini kok kelihatannya tidak beres seperti itu. Akhirnya kuncinya dikomplain terus, dan komplainnya akhirnya kuncinya datang lagi ke rumah Mister X itu. Nah, sudah gini aja, bagaimana kalau ini dikasih tumbal gitu loh mas. Minta tumbal apa itu? Sapi lagi? Manusia. Ya, Mister X kuncinya itu tanya sama Mister X, Bapak punya musuh apa tidak? Kalau Bapak punya musuh Bapak itu kita jadikan tumbal, katanya seperti itu. Tapi cuma Mister X tidak mau, soalnya dari awal kan tidak ada perjanjian tumbal. Tidak ada, katanya tidak ada tumbal, soalnya sudah diganti dengan sapi, dengan kambing, dengan wali itu tadi. Kesepakatan awalnya kan tidak ada tumbal. Nah, Mister X bersikeras tidak mau. Nah, terus akhirnya kuncinya itu bilang, udah gini aja, saya coba akan saya tarik paksa uang goib itu, intinya seperti itu. Akhirnya si kuncinya itu ritualan di dalam kamar Mister X, katanya mau menarik paksa uang dari bank goib itu, ditarik paksa sama kuncinya. Setelah ritualan memang ada uang itu mas, itu ditaruh di dalam keranjang, tapi uang itu cuma separuh, yang separuh itu terbakar.
Jadi uang terbakar itu tinggal separuh gitu. Akhirnya kan otomatis Mr. X itu dia ya gimana ya, sudah merasa kayak ditipu. Di situ dia menuntut juru kuncinya untuk bertanggung jawab seperti itu. Nah, sama Mr. X diancam kalau kuncinya tidak mau bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab ini disuruh mengembalikan uangnya gitu Bang? Iya, mungkin uang yang sudah masuk itu tadi, yang buat beli sapi, buat apa itu tadi. Iya. Kalau tidak mau tanggung jawab akan dilaporkan ke kantor polisi. Seperti itu. Nah, saat itu kata Mr. X, kuncinya itu sampai nangis Mas. Dia minta jangan dilaporkan ke polisi. Gitu kan, sampai nangis. Dan istri si Mr. X kan juga marah-marah. Tapi setelah Mr. X sama istrinya itu merasa kasihan sama kuncinya. Karena kuncinya itu punya anak yang masih kecil. Jadi nanti kalau dilaporkan polisi, kasihan anaknya. Jadi intinya ya akhir ceritanya itu si Mr. X itu tidak jadi melaporkan kuncinya ke polisi. Terus dianggap ya pasrah lah, semua sudah terjadi, uang 200 juta itu sudah dibawa lari dibawa lari penipu itu, tapi pada akhirnya penipu itu kan sudah ditangkap polisi. Nah, akhirnya ya si Mr. X nggak tega lah melihat juru kuncinya itu punya anak kecil mau lapor ke kantor polisi. Mr. X dan istrinya itu tidak tega. Jadi nggak jadi dilaporkan. Jadi intinya Mr. X niatnya mencari pesugihan, tapi beliaunya itu malah mengeluarkan uang ya kira-kira sekitar 300 juta itu hilang cuma-cuma gitu. Cari pesugihannya tidak berhasil, malah si Mr. X itu kehilangan uang ya kurang lebih 300 juta. Ini sangat bagus sekali teman-teman. Jadi gini, memang masalah masalah pesugihan Bang Goib Gua Gambir ini kalau nggak salah 4 bulan yang lalu ini pernah kita bahas bersama Mbah Man Ponco. Saya sendiri yang pada waktu itu yang menjadi presenternya Mbah Man Ponco sama Mas Penda itu membahas masalah Gua Gambir ini. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi setelah kita mengunggah itu beberapa bulan, itu anehnya banyak sekali DM yang masuk, WA yang masuk itu langsung dari si pelaku gitu. Ada yang dari pelaku dan ada juga yang mau mencari ke Gua Gambir dengan suruh mengantarkan tim kita gitu. Tapi kita menolaknya. Jadi gitu. Ini sudah selesai Bang? Iya, untuk sebentar Bang ya, untuk Mr. X sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa tadi yang saya sampaikan tidak sedetail apa yang diceritakan Mr. X, tapi pada intinya kan yang saya ceritakan tadi pokok-pokoknya, dan saya berterima kasih kepada Mr. X mau berbagi pengalaman Mas ya, pengalaman di Misteri Kejawen. Dan saya terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Mr. X. Beliau ini menyuruh saya menyampaikan ceritanya itu, dia punya niatan yang sangat baik, niat yang sangat mulia. Soalnya Mas, niatnya Mr. X itu untuk kisahnya mau diceritakan itu niatnya supaya tidak ada lagi orang yang menjadi korban seperti Mr. X, seperti itu, khususnya di Gua Gambir gitu. Iya, soalnya ceritanya kan ya seperti itu. Mungkin teman-teman Misteri Kejawen, pemirsa Misteri Kejawen, setelah mendengar cerita ini mungkin teman-teman sudah bisa menyimpulkan itu gimana, masuk ranah penipuan atau tidak, kan sudah bisa menyimpulkan sendiri-sendiri. Ya, jadi gini teman-teman, yang saya herankan ini yang
padahal sudah berkomunikasi dengan si penguasanya. Yang saya maksud gini, mungkin bagi kalian yang mempunyai yang supranatural, apakah bisa bangsa goib itu diajak nipu, itu apakah bisa gitu maksud saya. Nah kita teman-teman sudah berada di penghujung acara, mungkin sudah ada pesan-pesan Bang buat teman-teman Misteri Kejawen Bang? Untuk pesan-pesan untuk misteri teman-teman Misteri Kejawen, intinya ya begini, kalau kita lagi mungkin tidak punya uang atau kita ini hidup kita sengsara, berpikirlah panjang, jangan pernah punya pikiran untuk mencari pesugihan, dan tetap mencarilah rezeki yang halal, begitu aja. Karena kalau kita mencari pesugihan itu tidak ada ceritanya tidak ada tumbal, itu pasti ada tumbal. Oh, sangat bagus sekali Bang untuk pesan-pesan buat teman-teman dari Misteri Kejawen. Ini saya ulangi sekali lagi, sesulit apapun kehidupan kita, seberat apapun kehidupan kita, perekonomian kita, jangan sekali-kali kita nekat mencari pesugihan, karena itu efeknya bisa ke keluarga kita, gitu Bang ya. Iya. Mungkin teman-teman kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Ini karena waktunya sudah malam Bang, sudah hampir pagi. Ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Bang, terima kasih Bang atas waktunya. Kita bertemu lagi di minggu depan Bang. Insya Allah.